Tuhan yang bertahta di surga, kembali siang hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan memahaminya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuatkan kami dengan firman-Mu agar sukacita kami selalu setiap saat merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus-Mu mengurapi firman ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25. Dan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop perkawinan di Kana yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Iya, karena dia adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur dahsyat. Kemudian Injil Yohanes pasal 2 ayat 12 dengan perikop Yesus di Kapernaum yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Kemudian Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop baru. Yesus menyucikan bait Allah. Terdapat juga di kitab Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13, Injil Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan Injil Lukas 19 ayat 45 sampai 46 yang berbunyi demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali busur lalu mengusir Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihampurkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus pada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka
telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi di sini di dalam bait suci atau bait Allah, kita tidak boleh menjadikan tempat itu sebagai tempat berjualan, berdagang, atau sebagainya. Ya saya juga heran ya, kok di gereja banyak sekali orang bisa berjualan. Puji Tuhan saudara, biarlah semuanya yang jadi kehendak Tuhan lah segala sesuatu itu. Tapi bagi saya bait suci atau gereja itu sesungguhnya adalah tempat yang sangat mulia, suci dan kudus. Tidak boleh semena-mena orang untuk menantang Tuhan, baik untuk mengatasnamakan pelayanan gereja dan sebagainya. Kalau itu menantang atau hal-hal itu mencemarkan bait suci, terutama perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini seperti yang dimarahi Tuhan ini adalah karena mereka di situ menukar uang, menghamburkannya ke tanah. Iya, karena ini seperti tempat berdagang, berjudi gitu loh. Berjualan, segala macam bentuk pedagang-pedagang. Tuhan marah ya, karena bait suci itu harusnya memang benar-benar suci. Tidak boleh ada tempat seperti itu dinajiskan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini, biar kami dapat memahami dan mengertinya. Biar kami dikuduskan dalam bait suci-Mu setiap hari melalui firman-Mu. Bait suci yang ada di dalam tubuh kami adalah bait suci terbesar untuk kekudusan, yang paling utama bagi kami setiap pribadi. Agar kami dibersihkan dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat dosa, dan juga membuang semua perbuatan-perbuatan dosa kami. Sekalipun kami manusia, semuanya berdosa, tidak ada yang suci. Tetapi kami sudah semakin berumur, sudah semakin tua, sudah semakin dekat kepadamu. Kami akan mencoba untuk terus belajar dengan firman-Mu agar kami setiap hari bertobat dan setiap detik dapat bertobat. Masa lalu biarlah berlalu, yang sekarang kami hadapi adalah kami mau hidup dengan Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu siang hari ini, kuduskan kami terus. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita siang hari ini. Tuhan Yesus berkati kita yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, amin.